Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau bicara tentang tema perempuan kok diobok-obok. Jadi gini, sejelek-jeleknya laki-laki, sebejatnya laki-laki, sebinal-binalnya laki-laki, kalau dia cari istri, dia cari istri yang solehah, yang masih bersih, yang terjaga kesuciannya. Meskipun laki-laki ini memang laki-laki bejat, ya. Ada kerinduan untuk mencari pasangan hidup yang suci, yang sama suci itu, yang terjaga pergaulannya, perempuan baik-baik istilahnya gitu. Nah sekarang itu watak laki-laki secara umum begitu ya. Di dalam Al-Quran itu perempuan laki-laki penzina itu cocoknya memang dengan perempuan penzina kalau mereka memang sama-sama penzina ya. Jangan sampai karena ada rasa kasihan kemudian laki-laki yang bukan penzina itu menikahi pelacur misalnya. Itu diusahakan dihindari ya. Laki-laki yang baik-baik itu cocoknya untuk mereka yang baik-baik juga. Kira-kira begitu. Sampai sini mungkin ada yang nggak setuju, tapi di dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis ya. Anak-anak SMP, anak-anak sanawiyah itu tahu hadis itu karena di kitab hadis di Bulughul Maram di pesantren itu diajarkan. Satu hari ada perempuan yang sudah bersuami itu datang ke Rasulullah, dia mengaku sudah melakukan perzinahan. Perzinahan adalah masuknya spidol ke tutupnya atau masuknya masuknya golok ke sarungnya. Nah kemudian kata Rasulullah, kamu mungkin belum berzina, mungkin hanya dipegang-pegang ya, gitu. Jadi nggak langsung Rasulullah mengabulkan permintaan perempuan beriman yang terpeleset dalam hidup itu untuk dirajam. Rasulullah nggak langsung mengabulkan. Coba kamu nanti datang lagi ke sini, ya kan? Terus dia datang lagi minta dirajam. Tapi Rasulullah menolak sampai coba kamu lahirkan dulu anakmu itu, ya kan? Setelah lahir dia datang lagi. Ini loh, kira-kira gitu kalau bahasa kita, anak hasil perzinahan saya ya Rasulullah. Ini ada di kitab Bulughul Maram ya. Kemudian Rasulullah masih nggak mau memenuhi keinginan perempuan beriman itu untuk merajam karena dia ingin terbebas dari siksa di akhirat, ingin dirajam di dunia oleh Rasulullah sendiri. Coba kamu pulang sapih anak ini haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Setelah 2 tahun anak itu sudah umur 2 tahun, disapih ya, oleh emaknya, datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah ini anak saya sudah terpisah, saya sapi, dan dia perempuan itu minta dirajam. Dan kemudian Rasulullah baru merajam perempuan itu sampai mati ya, bersama para sahabatnya. Yang dimaksud dirajam adalah badannya itu dikubur, disisakan kepalanya, dan kemudian kepalanya itu dilempari oleh batu, disaksikan oleh orang-orang beriman di sebuah lapangan sampai perempuan itu wafat. Itulah hukuman orang yang atau perempuan yang sudah berkeluarga berzina. Keras sekali dalam Islam. Jadi kita harus dalam melihat kasus-kasus perzinahan dan juga perselingkuhan itu harus pertama-tama bukan
mengedepankan rasa sayang ya, atau membela salah satu pihak yang berselingkuh ya. Tapi harus bagaimana Islam itu melihat perzinahan atau disamarkan menjadi perselingkuhan ya. Itu hukumannya nggak main-main ya. Justru dalam kasus di Bulughul Maram itu mungkin ada hikmahnya, yang dijadikan yang dirajam justru perempuan, dan itu catatannya tentu perempuan itu beriman dan dia mengakui kekeliruannya, terpeleset dalam kehidupan, dan dia minta dirajam meskipun Rasulullah menunda-nunda ya sampai bayinya itu disapih. Dan hukumannya yang dia terima, dan moga-moga sahabiah itu ya dilindungi oleh Allah di akhirat, karena dia sudah menebus kekeliruannya dengan meminta dirajam, dilempari batu oleh kaum beriman sampai mati sebagai hukuman dari sebuah perbuatan yang terlaknat dalam kehidupannya, itu berzina dengan laki-laki lain selain suaminya kan. Dia sudah merasakan nikmatnya perkawinan, menikmatnya melakukan hubungan suami istri, dan dia melakukan perzinahan dengan laki-laki lain karena hawa nafsunya yang tidak dikendalikan. Dan kisah itu mungkin kenyataan sejarah itu dalam Bulughul Maram yang bisa diselidiki, bisa dipahami karena sudah banyak terjemahannya. Bulughul Maram, kitab hadis yang diajarkan di pesantren-pesantren pada level SMP dan SMA, itu yang dimunculkan dalam hadis Rasulullah adalah perempuan muslimah yang beriman, yang sudah berkeluarga, dan dia melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Moga-moga bisa kita ambil pelajaran, meskipun di dalam hadis itu tidak diceritakan apakah penzina laki-laki itu juga dirajam. Mungkin laki-laki di situ melarikan diri dan tidak terdeteksi dalam sejarah, karena mungkin dia melarikan diri dari Madinah, sementara perempuan mendatangi Rasulullah karena keimanannya. Sementara laki-laki penzina tadi yang menzinahi perempuan yang sudah bersuami, dia sebagaimana umumnya laki-laki lari dari tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam
dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.